Bab 2478, tak terkalahkan 2. Setiap orang menatap Valentino dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang menatapnya dengan kagum, cemburu, dan terpesona. Apapun yang mereka pikirkan, intinya mereka harus mengakui satu hal, yaitu Valentino jauh lebih kuat dari mereka. Ada juga beberapa yang ingin mendekati Valentino, tetapi mereka takut. Nika terbatuk, lalu berbisik di sisi Valentino. "Kak Leno, ada beberapa murid perempuan yang memintaku bertanya padamu." Barusan, Nika ditarik beberapa murid perempuan. Mereka terus menanyakan situasi Valentino. Nika tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu di sekte. Lagi pula, hanya yang kuat yang layak mendapat banyak sumber daya dan disukai oleh para wanita. Sebagai murid paling tidak berguna di sekte, Nika tidak pernah menarik perhatian. Hari ini karena Valentino, dia menikmati jadi pusat perhatian, rasanya sangat menyenangkan. "Kamu bilang apa?" Valentino mengernyit, tetapi tidak melirik para murid perempuan itu. "Aku tidak mengatakan apa-apa. Kak Leno, aku tidak akan mengatakan apapun tentangmu." Nika buru-buru berbisik dan menjelaskan pada Valentino. "Ya, tidak perlu digubris. Ada hal penting yang harus aku lakukan." Valentino melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Para wanita yang mengamati dari kejauhan hanya bisa kecewa saat Valentino tidak melirik mereka. Namun, mereka tidak berani memprotes Valentino. Petarung tentu harus bersikap dan bertemperamen seperti petarung. Makin Valentino bersikap seperti ini, mereka akan makin penasaran tentang Valentino. Nika balik badan dan merentangkan tangannya pada para gadis di kejauhan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang gadis diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Nika. "Kak Leno, mereka mau nomor teleponmu." Nika benar-benar menjadi mikrofon para gadis yang menyampaikan pikiran mereka pada Valentino. "Sudah kubilang tidak perlu digubris, kamu tidak paham?" Tanpa alasan apapun, Valentino tersinggung dan menoleh pada Nika. "Ya, baik." Nika buru-buru mengangguk dan mengiyakan, tidak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Nika yang jadi waspada, Valentino pun menahan napas. Tidak peduli bagaimanapun, Nika yang sudah menyelamatkan hidupnya. Bahkan di hadapan begitu banyak orang, Nika tetap mengikuti Valentino dan pantang mundur. Hal ini adalah semacam persahabatan. "Nika, ku beritahu ya. Semua yang kau lakukan hanya demi menemukan orang yang kucari. Masuk ke sekte, meningkatkan kekuatan, semua adalah hal yang perlu kulakukan. Jadi, aku akan melakukannya tanpa ragu. Tapi aku tidak tertarik dengan hal lain. Aku harap kamu bisa mengerti." Valentino menjelaskan pada Nika dengan lembut. "Aku mengerti, Kak Leno. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan hal-hal ini mengganggumu." Nika mengangguk serius, lalu meyakinkan Valentino. Valentino melambaikan tangannya dan tidak berkata lagi, dia hanya berdiri diam dan menunggu. Gadis-gadis itu pun hanya bisa menyerah ketika melihat Valentino yang bahkan tidak melirik mereka. Pemuda itu langsung membawa tetua ketiga ke tempat pelatihan bela diri. Tetua ketiga berjalan terburu-buru dengan terkejut dan tidak percaya ke arah lapangan latihan seni bela diri. "Tetua ketiga, itu dia. Namanya Leno." Pemuda itu menunjuk Valentino dan melapor pada tetua ketiga. Tentu saja, tetua ketiga mengenal Valentino. Dia sendiri yang menilai Valentino hari itu sebelum menerima Valentino masuk ke sekte. "Ya." Tetua ketiga berpura-pura tenang, lalu berjalan perlahan menuju karung pasir. Tetua ketiga terkejut ketika melihat material khusus karung pasir yang mengalir di tanah dan karung pasir yang berlubang.
Kabar ini memang terdengar palsu, tetapi fakta terpampang di depan matanya. Melihat karung pasir yang hancur dengan matanya sendiri jauh lebih mengejutkan daripada pernyataan lisan pemuda itu. Ini kamu yang memukulnya. Tetua ketiga menoleh, lalu menatap Valentino dan bertanya. Benar. Valentino mengangguk dan menjawab dengan jujur. Ayo, pukul lagi dan perlihatkan padaku. Tetua ketiga tidak sembarang bicara. Dia langsung menunjuk sebuah karung pasir. Valentino tidak terburu-buru melakukannya, tetapi bertanya dengan jelas dulu. Apa setelah kupukul, aku bisa masuk ke sekta dalam? Kita bicarakan setelah kamu memukulnya. Tetua ketiga memicingkan mata dan berdiri di samping untuk mengawasinya secara pribadi. Oke. Valentino mengangguk, lalu bertanya. Berapa banyak? Berapa banyak? Tetua ketiga mendengus dingin dan berkata. Pukul sebanyak yang kamu bisa. Kalau mampu, pukul semuanya. Tapi ingat, jangan coba-coba memainkan trik. Tidak ada satupun gerakan kecilmu yang bisa lolos dari mataku. Kalau kamu berani menipu, aku akan mengeluarkanmu dari sekte sekarang juga. Tetua ketiga memperingatkan Valentino sebelum dia mulai. Valentino mengangguk, lalu perlahan melangkah maju. Tetua ketiga, kusarankan sebaiknya periksa dulu tubuhnya untuk melihat apakah dia memiliki pisau atau benda tajam lainnya. Mungkin karung pasir ini dia potong dengan semacam senjata tajam. Seorang pemuda yang cemburu mengernyit dan berseru lantang. Tetua ketiga tercengang ketika mendengar kata-kata itu, kemudian menatap Valentino dari atas ke bawah. Tidak perlu, aku akan mengujinya sendiri. Aku akan tahu dia benar-benar melakukannya atau tidak. Tetua ketiga melambaikan tangannya, murid muda itu pun hanya bisa mundur. Lano, kamu bisa mulai sekarang. Tetua ketiga menatap Valentino dan berkata dengan santai. Valentino mengangguk kecil, lalu berdiri di depan karung pasir. Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba mengepalkan tinjunya, meninju lurus karung pasir. Duak! Tinju Valentino seperti pisau yang tak terkalahkan. Saat dia menyentuh karung pasir, tinjunya langsung menghilang. Karung pasir meledak dan kejadian yang tadi terjadi kembali terjadi. Glek! Orang-orang di sekitar kembali menghirup udara dingin. Bahkan meski mereka sudah melihat Valentino melakukannya sebanyak 2 kali, mereka tetap terkejut setiap kali Valentino melakukannya. Tetua ketiga juga memicingkan matanya dan berteriak. Lanjutkan. Begitu perintah tetua ketiga terdengar, Valentino tiba-tiba balik badan, melayangkan tendangan tinggi-tinggi dan menendang karung pasir lainnya. Bu! Jari kakinya menyentuh karung pasir. Karung pasir itu seperti selembar kertas rapuh yang langsung hancur berantakan saat tertendang. Serak! Material khusus di dalamnya lagi-lagi mengalir ke tanah. Sebelum tetua ketiga sempat berkomentar, Valentino sudah lebih dulu maju dan melayangkan tinjunya ke karung pasir berikutnya. Bu! Sebuah tinju. Serak! Sebuah tendangan. Valentino terus menyerang karung pasir yang tersisa. Dia meninju dan menendang dengan sangat cepat. Semua orang terkesima. Mereka sama sekali tidak bisa melihat gerakan Valentino dengan jelas. Serangan Valentino lagi dan lagi berhasil menghancurkan karung pasir yang tersisa satu persatu. Saat ini, Valentino seperti pahlawan yang melawan sekawanan serigala sendirian. Tinju dan tendangannya terus melayang tanpa jeda. Isi dari karung pasir yang hancur berceceran di mana-mana. Semua berantakan. Setelah beberapa saat,
Valentino akhirnya berhenti bergerak dan berdiri tegak di tengah lapangan. Karung pasir yang tersisa sudah hancur. Material khusus jatuh berhamburan di mana-mana. Bahkan tubuh Valentino juga ikut kotor seperti tertempel banyak lumpur. Tetua ketiga dan semua orang di tempat itu tercengang. Bab 2479, dikasih hati minta jantung. 3. Kuat. Dia terlalu kuat. Kekuatannya sudah agak keterlaluan. Apakah dia masih manusia? Leno bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Apakah dia benar-benar manusia normal? Valentino bertepuk tangan, lalu menatap tetua ketiga dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil bertanya. Tetua ketiga, apakah saya sudah lulus penilaian? Hah? Tetua ketiga baru tersadar. Dia pun menatap Valentino sekilas. Tetua ketiga, Leno bertanya padamu apakah dia sudah lulus penilaian atau belum? Pemuda di sebelahnya membantu Valentino mengulangi pertanyaannya. Lulus penilaian. Gumam tetua ketiga, lalu dia berkata. Benar. Sudah lulus penilaian. Sampai sekarang, otak tetua ketiga baru mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Hal-hal yang dilakukan oleh Valentino bisa dilakukan oleh tetua ketiga dan juga banyak orang dari sekta. Namun, beberapa orang ini adalah orang-orang yang berada di atas tingkat tetua. Semua tetua ini sudah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan memiliki pencapaian tinggi dalam perjalanan seni bela diri mereka. Namun, Valentino hanyalah seorang pemuda berusia 20-an tahun. Meski dia mulai berlatih seni bela diri sejak lahir pun, dia hanya memiliki pengalaman 20-an tahun. Dalam waktu 20-an tahun, banyak ahli bela diri hanya memasuki tingkat pemula. Bahkan para murid sekta dalam yang bisa mencapai tingkatan seperti Valentino dapat dihitung dengan satu tangan. Dengan kekuatan Valentino, jika dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekta dalam, siapa yang bisa memenuhi syarat tersebut? Dia jelas merupakan sebuah bibit yang sangat bagus. Sekarang, aku mengumumkan bahwa murid sekte luar, Leno Wijaya, lulus penilaian dan resmi menjadi murid sekta dalam. Saat tetua ketiga mengumumkan hasil penilaian ini, suasana hatinya sangat rumit. Setelah perkembangan sekta selama bertahun-tahun, Valentino memang adalah orang pertama yang bisa menjadi murid sekta dalam setelah memasuki sekta selama 3 hari. Setelah tetua ketiga mengumumkan hal ini, para murid sekte luar pun merasa sangat iri. Bagaimanapun, menjadi murid sekta dalam adalah impian mereka semua. Sebagai murid sekta dalam, perlakuan dan sumber daya yang dinikmati tidak sebanding dengan yang diterima murid sekte luar. Mulai sekarang, posisi Valentino di dalam sekta tentu juga akan meningkat drastis. Setidaknya, mulai sekarang, murid-murid sekte luar ini harus memanggil Valentino dengan panggilan kakak senior. Kedudukan dalam sekte tidak didasarkan pada waktu seseorang memasuki sekte, melainkan berdasarkan kekuatan. Valentino memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Tentu saja, para murid sekte luar ini berada di bawah Valentino. Selamat, Kak Leno. Selamat, Kak Leno. Ratusan murid sekte luar pun mengucapkan selamat kepada Valentino secara serentak. Terima kasih, kata Valentino sambil memberi hormat pada semua orang. Nika menelan liurnya. Dia merasa sangat bersemangat dan bahagia untuk Valentino. Secara bersamaan, dia juga merasa malu. 3 hari setelah Valentino memasuki sekta, Valentino sudah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekta dalam. Sedangkan dia, Nika, sudah menjadi murid sekta selama bertahun-tahun, tetapi dia masih saja belum memiliki kualifikasi itu. Sekte dalam, tempat yang didambakan orang-orang adalah sejenis mimpi indah bagi banyak orang. Bagi Nika,
Dia sudah merasa puas jika bisa pergi mengunjungi tempat pelatihan seni bela diri di sekta dalam sekali saja dalam seumur hidupnya. Leno, sekarang ikuti aku ke tempat pelatihan seni bela diri di sekta dalam. Biar kuperkenalkan tempatnya padamu terlebih dahulu, kata tetua ketiga. Pada saat ini, sikap tetua ketiga pada Valentino langsung berubah drastis. Dalam sebuah perusahaan, karyawan yang pandai bekerja akan dihargai oleh atasan mereka. Sedangkan di sekte bela diri, murid yang kuat tentu juga akan dihargai oleh para tetua. Namun, Valentino malah tidak bergerak. Dia mengatupkan kedua tangannya sambil berkata, "Tetua ketiga, saya memiliki sebuah permintaan. Katakanlah," kata tetua ketiga sambil menganggukkan kepalanya. "Nika, murid sekte luar, sangat setia pada sekte. Selain itu, dia lumayan kuat, kualitas fisiknya juga sangat bagus. Saya ingin memasuki sekte dalam bersamanya." Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, semua orang seketika terdiam. Tetua ketiga mengernyit, sedangkan Nika menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Murid-murid sekte luar lainnya tampak menghina. Ucapan Valentino benar-benar konyol. Permintaan seperti ini tidak akan dikabulkan. Memangnya kualifikasi untuk menjadi murid sekte dalam setara dengan permainan anak-anak? Memangnya mereka bisa menerima orang semudah ini? Apalagi Nika si pecundang ini? Dia tidak cukup kuat, tidak memenuhi kualifikasi, kata tetua ketiga sambil melirik Nika sekilas. Dia hanya mengalami stagnasi, jadi dia berjalan di tempat. Asalkan dia diberikan sebuah kesempatan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ekspresi Valentino tidak berubah. Dia tetap berpegang teguh pada pemikirannya sendiri. Nika merasa sangat bersemangat. Secara bersamaan, dia juga merasa sangat malu. Dia pun melambaikan tangannya dan hendak menolak. Namun, saat dia melihat tatapan Valentino, dia tetap diam tanpa berbicara. Berdasarkan aturan, dia tidak bisa memasuki sekta dalam. Tetua ketiga mengernyit, sikapnya juga sangat keras. Seorang murid yang sudah lama bergabung dengan sekta juga mendengus dingin dan berkata, Kak Leno, tentu saja itu tidak diperbolehkan. Kalau begitu, kamu melanggar aturan, terus apa gunanya aturan sekte? Aturan itu benda mati, sedangkan manusia hidup. Kata Valentino sambil melirik pemuda itu sekilas. Apapun yang terjadi, aturan tidak boleh dilanggar, kata tetua ketiga. Dari nada bicaranya, bisa terdengar bahwa dia tidak berniat untuk berdiskusi sama sekali. Valentino pun agak terdiam. Dia bisa melihat keinginan untuk memasuki sekta dalam dari tatapan Nika. Oleh karena itu, dia ingin menarik Nika bersamanya. Meski Nika akan menjadi bahan gosip untuk sementara, dia juga tidak peduli. Asalkan Nika memasuki sekta dalam dan mendapatkan bimbingan dari sekta dalam, kekuatan tempur Nika pasti akan meningkat pesat. Valentino sangat yakin dengan kekuatan Nika. Valentino terdiam sesaat, lalu berkata dengan cuek, "Kalau begitu, saya juga tidak akan memasuki sekta dalam untuk sementara waktu." Ha! Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Valentino, semua orang terkejut. Sekte dalam adalah tempat yang didambakan semua orang, tetapi Valentino justru mau menyerah. Hanya demi Nika yang sangat lemah itu. Pada saat ini, Nika merasa sangat tersentuh. Dia juga merasa sangat terharu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Valentino akan berbuat seperti itu. Leno, kamu tahu apa yang sedang kamu ucapkan? Tetua ketiga tiba-tiba melangkah maju dan menatap Valentino dengan tatapan penuh amarah. Di antara murid-murid sekte luar pun ada banyak orang yang menatap Valentino dengan tatapan senang atas penderitaan orang lain.
Bukankah ini namanya dia menyerah untuk menjadi murid sekte dalam dan memilih untuk mati? Sebaik apa hubungannya dengan Nika, hingga dia pantas berbuat seperti ini? Saya hanya melakukannya demi kebaikan sekte. Berikanlah dia sebuah kesempatan, dia tidak akan mengecewakan sekte. Valentino mengangkat kepalanya secara perlahan dan menatap tetua ketiga dengan tatapan yang tidak memaksa dan juga tidak merendah. Lancang sekali. Leno Wijaya sudah dikasih hati, jangan minta jantung. Memangnya kualifikasi murid sekte dalam setara dengan permainan anak-anak? Kamu malah mau menyerah seenaknya. Kamu kira dunia ini berputar di sekitarmu? Biar ku beritahu, kalau kamu yakin mau menyerah, kamu tidak akan bisa masuk ke sekte dalam selamanya. Tetua ketiga mendengus dingin. Nada bicaranya makin penuh akan amarah. Sebelumnya, dia selalu memiliki kesan baik tentang Valentino. Namun, sekarang semua kesan baik itu hancur. Valentino juga sudah menduga hasil seperti ini. Namun, Nika sudah melakukan banyak hal untuknya, jadi dia ingin membantu Nika. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu bisa memasuki sekte dalam sendirian atau kualifikasimu untuk memasuki sekte dalam akan dicabut selamanya. Bab 2480, Aturan 4. Ucapan tetua ketiga sudah mengandung ancaman. Mendengar ucapan tetua ketiga, Valentino tidak bisa menahan dirinya dari mengernyit. Dalam seumur hidupnya, dia paling membenci diancam orang lain. Tidak peduli siapapun itu. Tetua ketiga, kamu yakin kamu tidak akan menyesal? Valentino berdiri tegak secara perlahan sambil menatap tetua ketiga dengan tatapan penuh arti. Di lingkungan ahli bela diri yang besar ini, bukan hanya ada satu sekte tempat Nika berada. Jika percakapan ini berakhir dengan tidak menyenangkan, Valentino akan pergi begitu saja. Aturan tidak bisa dilanggar. Tetua ketiga juga sangat keras kepala, jadi dia sama sekali tidak memberikan ruang bagi Valentino untuk bernegosiasi. Baiklah kalau begitu. Valentino mengangguk, lalu bersiap-siap untuk berbalik dan pergi. Biarkan mereka masuk bersama. Pada saat ini, terdengar suara seseorang yang tenang dari kejauhan. Shoot! Semua orang pun menoleh secara serentak dan memandang ke arah datangnya suara tersebut. Pada saat ini, tetua kedua sedang berdiri tidak jauh dari mereka sambil menatap ke arah mereka. Tetua kedua. Semua orang pun mengatupkan kedua tangan mereka untuk memberi hormat pada tetua kedua. Tetua ketiga, selama bertahun-tahun di dalam sekta, Nika memang sangat setia. Meskipun kekuatannya agak kurang untuk sementara, kita bisa melihat kesetiaannya. Jadi, dengan jaminan Leno, mari kita buat pengecualian dan menerimanya ke sekta dalam. Kata tetua kedua pada tetua ketiga sambil melambaikan tangannya. Tetua kedua, aturan tidak bisa dilanggar. Seru tetua ketiga dengan mata terbelalak dan tatapan tidak rela. Aturan? Lebih penting aturan atau kekuatan? Hanya sekte kuat yang memiliki kualifikasi untuk membicarakan tentang aturan. Kalau tidak, aturan orang lemah hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Seusai berbicara, tetua kedua berbalik dan meninggalkan tempat ini. Semua orang pun tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa tetua kedua akan maju secara pribadi untuk membela Valentino dan Nika. Hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Selain itu, tetua kedua juga mengatakan bahwa kekuatan sekte lebih penting daripada aturan. Apakah ucapan ini berarti bahwa Valentino dan Nika bisa memperkuat sekte dengan bergabung dengan sekte dalam? Apakah seluruh kekuatan sekte bisa ditingkatkan hanya dengan mereka berdua? Jika orang lain mengucapkan kata-kata seperti ini, semua orang pasti akan mentertawakannya. Namun,
Kata-kata ini keluar dari mulut tetua kedua, jadi tidak ada yang berani mengejeknya. Karena tetua kedua juga sudah angkat suara, mari kita buat pengecualian sekali ini saja. Semoga ucapan tetua kedua bisa menjadi kenyataan. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan mengumumkan hal Nika menjadi murid sekte dalam sambil menggertakkan giginya. Nika merasa sangat bersemangat. Dia bahkan terus berpikir bahwa dia sangat berterima kasih pada Valentino, tetapi dia tidak bisa menjelaskan perasaan ini dalam kata-kata. Tetua ketiga, kami juga ingin menjadi pengecualian. Benar, tetua ketiga. Kalau Nika saja bisa masuk, kami juga bisa masuk, kan? Ratusan murid sekte luar seketika menjadi rusuh. Jika Nika bisa masuk, tetapi mereka tidak bisa masuk, hal ini terlalu tidak adil, kan? Oleh karena itu, mereka ingin melihat bagaimana tetua ketiga menyelesaikan masalah ini, antara mereka masuk ke sekta dalam bersama-sama atau sama sekali tidak membiarkan Nika memasuki sekta dalam. Pada saat ini, banyak murid sekte luar memegang pemikiran bahwa jika mereka tidak bisa masuk, mereka tidak akan membiarkan Nika untuk masuk juga. Namun, tetua ketiga malah mendengus dingin. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menjadi pengecualian? Apakah kalian sudah sangat berpengalaman atau ada hal lain? Kalau tidak, apa kalian memiliki teman seperti Leno yang bisa menjadi penjamin kalian? Saat tetua ketiga mengucapkan kata-kata ini, semua orang seketika tercengang. Terutama kalimat terakhir, mereka sama sekali tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah ucapan tersebut. Pada saat ini, Nika memang agak lemah. Namun, dia memiliki seorang teman kuat yang bisa menjamin untuknya. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa dicemburui. Kalian berdua, ikuti aku. Melihat semua orang tidak berbicara, tetua ketiga langsung memanggil Valentino dan Nika sambil berjalan menuju tempat di mana sekta dalam berada. Tanpa ragu-ragu, Valentino dan Nika bergegas mengikuti langkah kaki tetua ketiga. Astaga! Kak Leno, aku merasa seperti sedang bermimpi. Nika, juga memasuki sekta dalam. Hal ini terlalu sulit dipercaya. Kata Nika sambil mengulurkan tangannya untuk mencubit pipinya. Merasakan rasa sakit di pipinya, Nika akhirnya yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu temanku, aku tentu saja akan menarikmu kalau aku bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkan orang yang pernah membantuku jatuh. Kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Nada bicaranya tenang, tetapi sangat tegas. Baik. Nika merasa terharu, lalu dia tersipu malu dan berkata, tapi, dengan begitu, kita pasti akan dibicarakan orang lain. Akan ada orang yang mengatakan kalau aku masuk dengan cara curang, kan? Mereka pasti akan mengataimu dan juga aku. Mendengar ucapan Nika, Valentino menggeleng sambil terkekeh. Kenapa kamu begitu memedulikan pendapat orang lain? Di dunia ini, hal yang paling sulit diblokir adalah mulut orang lain. Lagi pula, kamu juga tidak bisa membuat semua orang puas denganmu dan hidup untuk dilihat orang lain sepanjang hari, kan? Apakah kamu tidak lelah? Hiduplah untuk dirimu sendiri, bagaimana dengan itu? Tanya Valentino membuat wajah Nika makin memerah. Sebelumnya, dia memang sangat memedulikan pendapat orang lain terhadapnya. Kalau kamu benar-benar merasa tidak nyaman, manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanmu dengan baik. Gunakan kekuatanmu untuk membuat orang-orang itu terdiam. Seusai berbicara, Valentino mempercepat langkahnya. Nika mengangguk dengan kuat dan mengingat semua ucapan Valentino dalam hatinya. Di tempat pelatihan seni bela diri sekte luar. Lama setelah tetua ketiga membawa Valentino dan Nika pergi pun, suasana di lapangan masih sunyi. Pada saat ini, ratusan murid sekte luar merasa cemburu dan iri
Ada juga beberapa orang yang merasa tidak rela. Bukankah dia hanya bergantung pada Leno untuk masuk dengan cara curang? Apa yang perlu disombongkan? Benar, Leno juga terlalu sombong, berani sekali dia menjadi jaminan bagi Nika. Dia juga bukan masuk dengan kekuatannya sendiri. Setelah sekian lama, semua orang mulai berdiskusi. Pemuda yang berada di paling depan menggeleng dengan tidak berdaya. Sepertinya mental kalian memang bermasalah. Mereka berteman, hubungan mereka sangat baik. Bukankah seharusnya seorang teman membantu temannya? Kalau Leno tidak membantu Nika dan masuk ke sekte dalam sendirian, sepertinya kalian akan mengatakan bahwa Leno meninggalkan temannya, kan? Kata pemuda ini sambil menyapu tatapannya ke semua orang. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang pun terdiam. Alasannya adalah karena ucapan pemuda ini sama persis dengan pikiran mereka. Tingkatkan kekuatan kalian masing-masing dengan baik deh. Mengeluh adalah hal yang paling tidak berarti. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu mulai berlatih dengan semua orang. Di sisi lain, tetua ketiga membawa Valentino dan Nika ke tempat di mana murid sekte dalam berada. Tempat ini adalah lapangan dalam ruangan yang sangat besar, kondisinya sangat bagus, memang berkali lipat lebih bagus daripada lapangan pelatihan sekte luar. Pada saat ini, di lapangan besar ini, terdapat sekitar 30-an orang yang sedang melakukan kesibukan mereka masing-masing. Ada pria dan wanita, kebanyakan adalah anak muda. Orang yang paling tua juga hanya berusia sekitar 30 tahun.